kita sering melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam persidangan. Salah satu penyebabnya adalah keputusan hakim itu sendiri. Lantas, seperti apa seharusnya ketentuan dan pelaksanaan putusan kehakiman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Ketentuan dan Pelaksanaan Putusan. Dengan saya sendiri, Kania Rahman, dan ketiga teman saya, Ridhoni Julistian, Eka Setiawati, dan Nur Fitrianti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridhoni Julistian, saya dari HES Semester 5. Saya akan membacakan tentang kekuatan hukum putusan pengadilan. Suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai penjabat negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di muka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaatinya. Jenis-jenis putusan. Menurut bentuk penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada putusan vonis, adalah suatu putusan yang diambil untuk memutusi suatu perkara. Yang kedua ada putusan atau penetapan base hiking, adalah suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan yurisdiksi voluntaire. Sedangkan menurut golongannya, suatu putusan pengadilan dikenal dua macam penggolongan putusan, yakni ada putusan sela atau putusan interlokutor, adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal putusan sila ini, yaitu ada putusan preparatoire, adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Ada putusan interlokutor, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Karena putusan ini menyangkut pembuktian, maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir. Yang selanjutnya itu ada putusan insidental, yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden, yakni peristiwa yang menghentikan prosedur pengadilan biasa. Selanjutnya ada putusan provisional, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yakni pemerintah pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahulu guna kepentingan salah satu pihak sebelum keputusan akhir dijatuhkan. Nah, yang kedua ada putusan akhir, adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan MA. Macam-macam putusan akhir sebagai berikut. Ada putusan dilectoire, putusan yang sifatnya hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata. Yang kedua ada putusan konstitutif, putusan yang sifatnya meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Yang terakhir ada putusan kondenatoire, yakni putusan yang berisi penghukuman, misalnya pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya untuk membayar hutangnya. Kekuatan hukum putusan. Putusan hakim yang telah menyampaikan kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Jenis-jenis kekuatan hukum putusan, yaitu kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka. Yang kedua ada kekuatan pembuktian. Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk mengajukan upaya hukumnya. Yang ketiga ada kekuatan hukum eksekutorial, yaitu putusan hakim dan putusan pengadilan adalah
keputusan atau kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sekian dari saya, mungkin akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Setiawati akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam eksekusi. Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, yaitu HIR atau RBG, eksekusi dikenal 3 macam, yaitu yang pertama, eksekusi real, yang kedua, eksekusi membayar sejumlah uang, dan yang ketiga, eksekusi melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari macam-macam eksekusi tersebut. Yang pertama, eksekusi real, yaitu eksekusi yang merupakan penghukuman pihak yang kalah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya, penyerahan barang, pengosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain. Eksekusi real ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan, tanpa memerlukan lelang. Nah, yang kedua, eksekusi membayar sejumlah uang. Pengaturan eksekusi untuk membayar sejumlah uang diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 RBG. Menurut ketentuannya, menjalankan eksekusi untuk membayar sejumlah uang dilakukan melalui lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayarkan sesuai dengan isi putusan hakim, ditambah dengan biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Nah, yang ketiga, eksekusi melakukan suatu perbuatan. Mengenai hal ini, diatur dalam pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG yang menggariskan orang tidak dapat dipaksakan memenuhi suatu prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta hakim agar kepentingan yang akan diperoleh dinilai dengan uang. Eksekusi ini merupakan perintah undang-undang sebagai jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak yang menang guna memperoleh pemenuhan putusan yang menghukum pihak yang kalah, yang disebut dalam amar putusan dengan jalan meminta kepada ketua pengadilan negeri untuk mengganti hukuman tersebut dengan sejumlah uang. Caranya, bahwa kepentingan pembuatan tertentu dinilai dengan sejumlah uang berdasarkan putusan hakim yang menilai besarnya penggantian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses dan pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Pelaksanaan putusan atau eksekusi diatur dalam bab 10 tentang pelaksanaan putusan pengadilan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, selain diatur dalam undang-undang tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam pasal 195 sampai 208 HIR dan pasal 224 sampai 225 HIR atau pasal 206 sampai 240 RBG dan pasal 258 RBG, pasal 259 RBG dan pasal 1033 RV. Nah, tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu dapat dilaksanakan. Karena putusan yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang bersifat condemnatory atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Namun, terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap juga dapat dilakukan eksekusi, yaitu dalam putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR atau pasal 191 ayat 1 RBG dan putusan sela atas permohonan provisi. Nah, proses pelaksanaan eksekusi dimulai dengan pengajuan permohonan eksekusi dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi. Dalam tata cara pelaksanaannya, eksekusi dapat digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tata cara pelaksanaan eksekusi real dan yang kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Pada dasarnya, eksekusi real relatif lebih mudah dan sederhana jika dibandingkan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Karena pada eksekusi real, ketua pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Panitera dan jurusita kemudian ke lapangan dengan berbekal surat penetapan itu untuk melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan dan pembongkaran eksekusi sudah berjalan sempurna dan dianggap telah selesai. Sedangkan pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, untuk mendapatkan uang, misalnya harta tergugat, maka harus terlebih dahulu dilakukan penjualan lelang. Sebelum dilelang, harus melalui beberapa proses atau eksekutorial baselak, yaitu sita eksekusi. Sementara untuk proses lelangnya juga melibatkan pejabat lelang dengan mengikuti peraturan lelang yang berlaku. Adapun prosedur eksekusi pada umumnya yaitu pertama, pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan atau dilaksanakan, dan pengajuan permohonan terjadi karena pihak yang kalah tidak mau melakukan putusan hakim secara sukarela. Kedua, berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran atau unmanning agar ia memenuhi putusan dalam waktu 8 hari. Yang ketiga, apabila dalam tenggang waktu 8 hari tersebut termohon tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka akan dilaksanakan pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi. Yang keempat, Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya dengan penetapan memberi perintah agar disita barang bergerak, dan kalau belum mencukupi juga, maka disita juga benda tetap sejumlah nilai dalam putusan hakim. Nah, keadaan ini yang disebut dengan sita eksekusi, yaitu sita yang didasarkan atas titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti dengan 2 orang saksi dan menandatangani berita acara sita eksekusi. Jika yang disita benda tetap, misalnya tanah atau rumah, maka diperintahkan kepada kepala desa agar diumumkan di tempat itu kepada halayak umum, agar diketahui panitera, didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku register sita eksekusi. Nah, yang kelima, yaitu yang terakhir, eksekusi dapat selesai jika dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim atau jumlah nilai sita sudah sama dengan amar putusan hakim dan dapat dilaksanakan berupa barang atau benda yang disita tersebut. Sekian, terima kasih.